Penyelidikan dan penindakan sejumlah kasus kriminalitas diawali dari CCTV. Pemerintah yakini 2023 tidak ada desa tertinggal di Kabupaten Bengkayang. Selamat sore, saudara. Anda menyaksikan Kalimantan Barat hari ini, Sabtu 8 April 2023, bersama saya Ari Munandar, dan kini kita ikuti informasi yang pertama. Kami awali Kalimantan Barat hari ini dengan kabar seputar kejahatan, di mana selain bukti lain, CCTV menjadi faktor penting dalam penyelidikan kepolisian. Terbukti beberapa kasus ditangani penyelidikan hingga diringkusnya pelaku kejahatan berawal dari rekaman kamera pengawas atau CCTV. Tingginya aksi kriminalitas menuntut masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan, terlebih menjelang hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri dan lain sejenisnya. Sebagai salah satu bentuk antisipasi terjadinya tindak kejahatan, kamera pengawas atau CCTV menjadi penting dalam upaya menekan aksi tersebut. Selain itu dapat mempersempit ruang gerak pelaku dalam menjalankan aksi kejahatannya. Seperti yang terjadi di wilayah hukum Polsek Pontianak Kota atas sejumlah kasus, di mana berbekal rekaman CCTV, pelaku dapat dilacak dan dikenali dengan mudah sehingga mempercepat proses penangkapan. Kapolsek Pontianak Kota AKP Eeng Suhendra mengatakan beberapa kasus tersebut seperti pencurian kabel di Waterfront City, pencurian mesin speedboat, pencurian rumah kosong, serta kasus pencurian kendaraan bermotor yang belum lama ini berhasil diungkap. Dari kasus-kasus itu, Kapolsek menyebutkan bukti CCTV memperkuat dan mempercepat proses penangkapan pelaku tindak kejahatan. Ada 6 kali dia melakukan pencurian, 2 di Tuburaya dan 4 di wilayah kota. Terkait dengan di wilayah kota, kita sandingkan dengan rekaman CCTV yang kejadian di ujung pandang di Hanura 2. Ternyata ciri-ciri di CCTV identik dengan pelaku yang sudah kita amankan ini. Ya, ada 4 kejadian di wilayah kota. AKP Eeng Suhendra menambahkan, melihat rentetan sejumlah kasus yang ada, masyarakat dapat melengkapi keselamatan dengan memasang CCTV di daerah masing-masing, guna mempersempit niat aksi pelaku tindak kriminalitas. Saudara, pemerintah Kabupaten Bengkayang memberhentikan kepala desa diduga pengedar narkoba yang telah ditetapkan tersangka oleh aparat hukum. Kepala desa berinisial JH menjadi satu-satunya oknum kepala desa yang terlibat kasus narkoba di Kabupaten Bengkayang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang, Rudi Hartono mengatakan, pemerintah desa menyayangkan kejadian oknum kepala desa sebagai pengedar narkoba tersebut. Kasus itu menjadi noda di balik semangat pemerintah kabupaten dan pemerintah desa lainnya untuk bergerak lebih berkembang dan maju. Rudi Hartono mengatakan, sejak surat tersangka dari kepolisian sampai ke pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Bengkayang telah memberhentikan oknum desa hingga ada keputusan tetap dari pengadilan. Rudi berharap kasus oknum kepala desa sebagai pengedar narkoba tersebut sebagai kasus terakhir. Telah mendapat surat resmi penangkapan dan penahanannya, ya, dan penetapan tersangka. Nah, kami telah melakukan rapat dan secara regulasi jika kades ini tersangkut narkoba seperti ini, maka secara regulasi dia harus diberhentikan sementara sambil menunggu keputusan pengadilan tetap. Rudi Hartono menegaskan kasus oknum kepala desa menjadi tersangka narkoba tersebut tidak menghalangi desa lain untuk terus bekerja. Saat ini seluruh desa di Kabupaten Bengkayang terus berjuang maksimal memajukan pembangunan desa.
Kita beralih ke informasi lain, saudara, komoditas sayuran di kota Pontianak menjadi salah satu wilayah penopang beberapa daerah di Kalimantan Barat. Selain penyangga, komoditas ini mampu menekan inflasi di kota Pontianak dengan sayuran yang terus diawasi secara berkala. Dikelola sejak 15 tahun terakhir, komoditas tanaman seperti kangkung, sawi asin, sawi putih, sawi manis, dan bayam mampu menjadi penopang untuk masyarakat. Tidak hanya di kota Pontianak, produksi petani yang melebihi mampu menyuplai daerah lain sekalbar yang berdampak pada kesejahteraan petani yang ada di kawasan Kecamatan Pontianak Utara. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kota Pontianak Muhammad Bintoro mengatakan pendampingan berkala dengan sejumlah program dilakukan guna memberikan kepastian pada petani agar lebih produktif. Terlebih kawasan Pontianak Utara memiliki lahan pertanian yang cukup luas, sehingga sangat memungkinkan menjadi penopang berbagai jenis sayuran untuk Kota Pontianak dan kabupaten kota lainnya se-Kalimantan Barat. Selain itu, langkah yang dilakukan ini merupakan upaya menekan inflasi di bidang sayuran yang turut mempengaruhi. Sementara menyangkut stabilitas sayuran agar tetap produksi setiap hari, faktor cuaca turut mempengaruhi sehingga dilakukan sejumlah langkah. Pontianak selalu menjadi tolak ukur inflasi. Inflasi tetap ada, mengingat iklim juga berpengaruh juga ya. Akan tetapi yang sering menjadi tolak ukur inflasi itu kadang-kadang itu bayam dan kangkung dan sawi manis. Tapi dengan jalan kita koordinasi dengan pemerintah kota dan juga dengan Kementan, Dirjen Hortikultura, alhamdulillah sampai sekarang sawi manis sudah merata sehingga tidak akan pernah terjadi lagi inflasi yang seperti 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Peningkatannya sangat signifikan, singkat. Kesuburan sayurnya luar biasa, juga faktor hamanya sekarang sudah terkendali sehingga petani sudah merasakan hasilnya. Kalau mengenai pasokan biasanya yang sangat berpengaruh itu faktor cuaca. Kalau cuaca misalnya intensitas hujannya luar biasa dan sering, itu tingkat kesuburan untuk sayur itu ya bantuan harus berkesinambungan Mas, bukan hanya 1 atau 2 kali. Bila perlu kan setiap tahun itu ada. Ada langganan tetap. Tinggal kita. Ketua Gapoktan Barokah Saleh menambahkan manfaat pembinaan yang dilakukan dan telah dirasakan manfaatnya diharapkan dilakukan secara berkesinambungan guna menjadi kawasan kota Pontianak Utara sebagai sentra sayur dan juga penopang terhadap daerah lainnya se-Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Sambas meminta seluruh perusahaan mencairkan THR paling lama sepekan sebelum Idul Fitri. Bagi perusahaan yang tidak memberikan THR akan diberikan sanksi administratif oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Pasca pandemi COVID-19, ekonomi Kabupaten Sambas mulai menggeliat seiring dengan meningkatnya aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, sebagian dari keuntungan perusahaan di masa pemulihan saat ini dikeluarkan untuk kebutuhan karyawan dalam bentuk tunjangan hari raya atau THR. Kadis Nakertrans Kabupaten Sambas, Zainal Abidin mengatakan, ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016. Dari peraturan tersebut, perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawannya paling lambat sepekan menjelang Idul Fitri. Bagi perusahaan yang melalaikan pemberian THR akan diberikan sanksi administratif oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Dihimbau kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Sambas untuk segera membayarkan tunjangan hari raya. Hal tersebut mudah-mudahan dibayarkan oleh perusahaan seminggu sebelum Idul Fitri tiba. Barangkali sebagai informasi kepada perusahaan, mudah-mudahan perusahaan berupaya untuk segera membayarkan tabungan hari raya kepada pekerja yang ada di Kabupaten Sambas. Kadis Nakertrans Kabupaten Sambas, Zainal Abidin mengatakan, adapun besarnya THR sesuai ketentuan setiap pekerja.
Buruh yang telah bekerja selama 12 bulan berturut-turut diberikan THR 1 bulan gaji. Sedangkan bagi karyawan yang bekerja dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 1 tahun, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja. Pemirsa, kabar aktual lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Community Learning Center atau CLC merupakan bentuk sekolah yang disediakan perkebunan kelapa sawit kerjasama dengan pemerintah Indonesia khususnya di Sarawak. Sebelum ada CLC, anak-anak PMI yang mengikuti orang tuanya bekerja di Malaysia tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga banyak anak PMI yang tidak bisa baca tulis dengan baik. Konsul Jenderal RI di Kuching, Raden Sigit Wicaksono mengungkapkan, sekolah CLC yang ada di ladang sawit di Sarawak sebagian besar kekurangan guru. Tidak hanya di CLC Linau Mewah Miri, KJRI berusaha memenuhi kekurangan guru, terutama yang disediakan Kemendikbud RI. Salah satu contoh di CLC Linau Mewah ada 49 siswa, hanya memiliki 1 guru pamong atau guru bantu yang disediakan ladang sawit. Miri khususnya Linau Mewah memiliki 49 murid dengan 1 tenaga pendidik, yakni guru pamong yang disediakan oleh perkebunan kelapa sawit, sedangkan guru bina tidak ada sama sekali. Selain itu, kondisi sekolah CLC juga memprihatinkan, namun pihak ladang sawit Linau Mewah akan membangun gedung sekolah baru yang memadai. Sudah menjadi hal yang dihadapi ya oleh hampir semua CLC di seluruh Sarawak yang totalnya memang sudah lebih dari 60 ya, ada 66 total di Sarawak dengan murid lebih dari 2.100. Ini salah satu CLC yang ada di sini juga sama kondisinya, dia hanya ada 2 guru pamong yang direkrut dari Syarikat. Konsul Jenderal RI di Kuching, Raden Sigit Wicaksono mengatakan, di Sarawak ada 66 Community Learning Center, semuanya memiliki permasalahan kekurangan guru. Kendati kekurangan tenaga pendidik, siswa yang ada di CLC, pembelajarannya tidak tertinggal dari sekolah di dalam negeri, bahkan siswanya banyak yang berprestasi di Sarawak.